Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Khairul Fatah pada mata kuliah Pancasila. Kita kemarin sudah mengerjakan UTS. Selamat bagi kalian yang telah mengerjakan UTS. Semoga ilmu yang beberapa kali pertemuan itu bisa bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat sekitar kita. Baik, kawan-kawan sekalian, pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang adab. Adab pada manusia Indonesia. Kawan-kawan sekalian, seperti kita ketahui, kata adab itu secara konstitusi tercantum dalam Pancasila. Pada sila kedua disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab ya, beradab. Adab di sini dari bahasa Arab, yaitu adaba yu'adibu ta'diban, yang artinya mendidik atau pendidikan, yang di mana lainnya adab itu dimaknai budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat. Ya, kata-kata lain yang sepadan dengan adab itu ada, kalau dalam bahasa di barat ada etika, ada moral. Kalau dalam Islam sendiri ada padanan kata yang biasa kita kenal dengan akhlak. Meski adab dan akhlak itu memiliki beberapa perbedaan, tapi secara umum keduanya bisa kita sepadankan. Jadi adab itu, kawan-kawan sekalian, adalah perilaku baik, budi pekerti, kesusilaan, ya. Dan ini, sikap adab ini sesuatu yang tidak otomatis. Karena tidak otomatis itu artinya tidak otomatis seseorang yang lahir kemudian dia beradab. Tidak. Setiap bayi kemudian dewasa tidak otomatis dia menjadi orang beradab, tidak. Karena itulah adab itu harus ditanamkan di dalam diri masing-masing pribadi. Harus ditanamkan nilai-nilai kebaikan, ditanamkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kebaikan. Dan penanaman ini bukan hanya pada aspek kognitif, tapi juga pada aspek-aspek praktisnya, aspek pelaksanaannya. Harus dibiasakan. Karena adab atau akhlak itu tidak otomatis ada pada diri individu, pada diri seseorang, maka kita punya tugas untuk mendidik, untuk menanamkan, membiasakan dan mendidik seseorang supaya dia punya adab yang baik, punya akhlak yang baik. Karena itulah para ulama Islam, para ulama zaman dulu menerjemahkan atau mendefinisikan akhlak itu sebagai kebiasaan yang tertanam, perilaku yang ditanamkan secara berulang-ulang sehingga dia menjadi kebiasaan, dan orang itu secara otomatis secara spontan akan melakukan tindakan itu. Ya, seperti ketika ada orang kecelakaan, kita spontan membantu. Ketika ada orang membutuhkan, kita spontan menolong. Kita spontan membantu. Itu adab, itu akhlak. Tapi kalau ketika ada orang butuh bantuan, kita mikir dulu. Itu bukan akhlak. Itu contoh yang sering digunakan oleh para ulama tentang apa itu akhlak. Dan ini, kawan-kawan sekalian, kenapa harus spontan? Karena ketika tindakan itu spontan, maka tindakan itu terhindar dari motif-motif, dari niat-niat yang lain. Kalau ketika ada orang membutuhkan, untuk membantu saja saya harus mikir, maka sangat mungkin
dalam proses memikirkan untuk membantu itu, saya punya niat-niat yang lain. Niat supaya nanti dibalas, niat supaya nanti dipilih dalam pemilihan umum atau apa, atau niat supaya dijadikan menantu, gitu kan. Itu kalau seperti itu sudah tidak akhlak lagi, sudah tidak adab lagi. Yang disebut dengan akhlak atau adab adalah otomatis, spontan. Ketika ada orang minta tolong, butuh pertolongan, secara spontan kita langsung membantu menolong tanpa banyak pikir panjang, tanpa pertimbangan-pertimbangan yang lain. Karena pertimbangan-pertimbangan yang lain itu berpotensi untuk dimasuki niat-niat yang duniawi. Itu namanya adab atau biasa kita kenal dengan akhlak. Nah, adab ini kawan-kawan sekalian merupakan unsur yang sangat penting dalam diri manusia. Sehingga ada ungkapan adab lebih utama daripada ilmu. Kalau kita punya sesendok ilmu, maka kita harus memiliki semangkok adab. Banyak orang berilmu tapi tidak beradab, sehingga dia menggunakan ilmunya untuk kepentingan dirinya. Disinilah kita tahu kenapa korupsi masih terus sering terjadi, karena orang hanya berilmu, hanya pintar, tapi adabnya kurang. Lah, sebegitu pentingnya adab atau akhlak itulah, maka pemerintah maka negara ini kemudian merumuskan pendidikan nasionalnya. Salah satu tujuannya adalah berakhlak mulia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di situ di pasal 3 disebutkan, yaitu saya bacakan sini, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, di pasal 3, posisi berakhlak itu nomor 2 setelah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini penting karena pendidikan kita itu bukan sekedar mencetak orang pintar, tapi juga mencetak karakter. Nah, disinilah kemudian pemerintah merumuskan, membuat program namanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu bukan sekedar mendidik murid atau siswa supaya pintar, bukan sekedar transfer of knowledge, tapi lebih dari itu adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan dan membiasakan para murid untuk melakukan kebaikan-kebaikan, perilaku-perilaku yang baik. Sehingga ketika para murid itu sudah tertanam nilai-nilai kebaikan dan sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang baik, nanti ketika mereka dewasa, mereka bisa melakukan kebaikan secara spontan tanpa perlu pertimbangan-pertimbangan yang lain. Inilah adab, dan ini sangat penting bagi kita supaya kita tidak hanya menjadi orang pintar, tapi juga orang yang beradab. Lebih utamanya lagi, kita orang beradab yang pintar. Ini sekedar pengantar dari saya. Kalian bisa membaca lebih panjang di slide yang saya bagikan, dan lebih rinci lagi kalau kalian mau membaca buku-buku yang lain. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.